Oke, saat ini saya berada pas di bawah void. Jadi untuk video ini kita akan membahas tentang void. Sudah sampai ke pembahasan void. Ini RBW yang belum jadi. Dalam waktu dekat kita akan setting dan kita akan pasang twitternya. Jadi kita bahas. Oke teman-teman, alhamdulillah semakin hari channel saya ini semakin ramai dikunjungi. Maka terlebih dahulu saya ingin menyampaikan bahwa jangan ragu kepada channel saya ini. Di setiap video saya tidak pernah menampilkan nomor HP saya. Itu artinya saya ini bukan konsultan jarak jauh yang berbayar. Saya juga bukan editor penjual suara. Saya tidak menjual apa-apa. Kita hanya sama-sama berdiskusi berkumpul di channel saya ini. Maka prinsip saya adalah jadilah konsultan di RBW Anda sendiri. Oke saudara, jadi saya berpendapat bahwa void yang terbaik pada saat ini, yaitu di zaman persaingan seperti ini, adalah void model los lurus, ya. Bukan berarti bahwa void zigzag atau semi zigzag itu akan gagal atau tidak berhasil, bukan seperti itu. Memang banyak orang yang berhasil juga dengan model void zigzag, terutama RBW yang sudah lama pada saat RBW masih kurang saingan. Jadi di zaman persaingan ini, untuk mempercepat RBW kita itu berkembang, maka kita sebaiknya menggunakan void yang model los dan lurus. Lalu apa aja kelebihan void yang bermodel los lurus? Kita simak. Oke, kita perhatikan video ini. Video ini sama dengan video kemarin ya, karena ini nyambung dengan rumah monyet. Perhatikan gaya atau karakter walet saat bermain. Dia itu berputar-putar. Kemudian ini yang paling penting yang masih banyak orang belum tahu. Karakter walet itu adalah menelusuri dinding sebelum dia masuk ke ruang inap melalui lar atau melalui sekat gantung. Diperhatikan. Jadi manfaat void yang lurus ini, walet merasa nyaman betah bermain di area void. Jadi ada sebagian yang berpendapat bahwa mengecilkan void, mengecilkan rumah monyet agar supaya walet itu tidak bermain, supaya langsung masuk ke dalam ruang inap. Kalau saya sih tidak berpendapat seperti itu. Jadi walet semakin dia betah bermain, senang bermain di area void dan ruang monyet itu, maka dia semakin betah di dalam pada saat bermain, kemudian bisa mengundang walet-walet dari luar gedung kita, terutama bisa mengundang anakan untuk ikut bermain berputar di area void dan rumah monyet. Jadi saudara, bukan berarti bahwa walet ini cuman bermain-main di void aja, dia tidak masuk ruang inap, bukan seperti itu. Nanti kita akan ada trik tersendiri bagaimana supaya walet ini bukan hanya bermain di void aja, tapi dia juga menelusuri ruang inap. Tentunya ini biasanya bermain di suara tarik, baik itu suara tarik di void ataupun suara tarik yang kita kasih dalam ruang inap. Jadi kan ada biasa yang berpendapat bahwa ini walet ini cuma bermain-main di void aja, berputar-putar di void, dia tidak masuk ruang inap. Nah, bukan seperti itu. Apabila yang pertama dia walet ini harus betah dulu bermain di area void atau rumah monyet. Setelah itu baru kita pikirkan lagi bagaimana cara menarik walet ini supaya dia masuk ke dalam ruang inap. Kemudian void yang model los lurus ini juga adalah mendapat cahaya yang terang dari LMB. Jadi jangan takut void Anda itu terang. Justru void yang terang itu yang bagus. Walet ini tidak takut terang. Buktinya dia pagi, siang, sore itu bermain di luar.
Jadi di wallet ini tidak takut terang, justru terang di area void itu justru bagus, membuat dia betah, kemudian dia membuat dia gampang bermanuver di setiap lantainya. Jadi wallet ini kecuali dia mau tidur atau wallet ini hinggap atau bersarang, baru dia mencari tempat yang gelap. Jadi tempat yang terang untuk dia bermanuver bermain itu tidak menjadi masalah, justru itu yang bagus. Jadi jangan menghalangi cahaya di area void. Karena banyak yang membuat LMB-nya itu dikasih kenopi atau apa, itu katanya supaya cahayanya tidak terang di void. Tidak. Justru void sebagusnya terang. Cuma nanti kita setting di sekat agar supaya cahaya ini tidak masuk dalam ruangan inap. Nah, itu mainnya di sekat. Void model lurus ini itu memudahkan wallet untuk menemukan ruang inap di setiap lantainya, ya, terutama yang anakan. Anakan ini kan gampang berpindah, maka dari itu void yang lurus ini lebih cepat agar supaya wallet anakan ini menghafal ruang tempat dia berasal, apakah itu di lantai 1, 2, ataupun 3. Ukuran void yang ideal. Jadi ukuran void ini itu kita sesuaikan, kita kondisikan dengan ukuran bangunan RBW kita. Semakin besar RBW kita, apabila RBW besar, idealnya menurut saya itu ukuran void ini mengikuti ruang monyet, yaitu 4 kali 4 meter. Tetapi apabila RBW kita itu kecil, misalnya 48 kah atau 410, itu bisa kita sesuaikan. Maka minimal ukuran void ini yaitu 2 kali 4 meter, ya, agar supaya wallet itu nyaman bermain, berputar di area void, kemudian lebih cepat menemukan ruang yang paling bawah atau ruang atau lantai yang paling bawah, ya. Maka idealnya adalah 4 kali 4 meter, tetapi disesuaikan dengan ukuran bangunan kita. Kalau bisa minimalnya itu 2 kali 4 meter. Ada juga sering kita jumpai, kita lihat teman-teman yang upload video atau fotonya, itu di area void itu seperti dikelilingi oleh penghalang, seperti video yang saya tampilkan ini. Jadi ini ada penghalang yang mengelilingi void. Ini sebaiknya jangan dilakukan. Mengapa? Karena kita lihat video ya tadi itu, bahwa karakter wallet itu ketika dia berputar bermain itu menelusuri dinding. Jadi wallet-wallet baru yang baru datang itu, terutama anakan, itu sudah karakternya seperti itu, dia berputar menelusuri dinding, kemudian mencari atau mendapatkan lar atau tempat masuk ke ruang inap. Makanya hal seperti video saya di samping ini itu kalau bisa kita hindari. Nah, jadi kecuali wallet yang memang sudah lama atau sudah tinggal di dalam ruang inap itu memang maksudnya dia bisa secara langsung dari tengah, bisa juga dia kadang juga berputar. Jadi tidak mesti apabila sarang wallet yang sudah lama tinggal, kecuali sarang burung wallet baru yang masuk di rumah kita atau pada saat dia bermain, dia memang ya berputar-putar menelusuri dinding kemudian masuk ke dalam ruang inap. Kecuali ada penghalang di bagian bawah LMB, biasanya itu kita kasih tempat untuk berpijak kita agar supaya kita memasang Twitter panggil itu aman. Nah, biasanya di bawah LMB ada, atau bentuk L itu tidak menjadi masalah. Yang penting jangan sekeliling dinding ini dikasih penghalang. Masih banyak sebenarnya yang perlu kita bahas di tentang void ini. Jadi teman-teman semuanya yang menyaksikan video saya ini, boleh kita berdiskusi di kolom komentar, jangan ragu. Cuman mohon maaf kalau saya lambat melihat, lambat juga membalas komentar. Tapi insya Allah saya usahakan akan membalas setiap komentar. Kita berdiskusi, bertukar pengalaman. Saya bukan master, bukan hebat, tapi
kita bisa sharing, berbagi informasi dan berbagi pengalaman. Demikian video ini bosku. Saksikan terus channel saya, saksikan terus video saya. Yang belum subscribe, kesediaannya untuk subscribe. Kita berjumpa di pembahasan-pembahasan selanjutnya. Masih banyak yang penting untuk kita bahas bersama. Oke, sukses untuk kita semua.